Oh, mau kirim berapa personel kita tetap akan layani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar. Di Simal dan di bumi, pertengahan ini tidak akan keluar. Dan ada hari ini, dilepaskan dari kabupaten juga, dilepas TNI Polri, 2 bibir yang sudah dilepas lewat area. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya terus memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang melaksanakan tugas di Papua untuk terus bersemangat dan tidak boleh kendor dengan peristiwa yang terjadi. Pasukan TNI Polri telah tiba di distrik Laga dalam rangka melakukan kegiatan pengamanan, kegiatan masyarakat maupun pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang saat ini telah disebut sebagai kelompok teroris. Menyedihkan, Mahfud MD sebut 95 orang meninggal akibat tindakan brutal KKB. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa sebanyak 95 orang meninggal dunia akibat aksi teror dan kekerasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dari jumlah tersebut, 59 merupakan warga sipil. Lebih jauh dipaparkan Mahfud, jumlah itu merupakan pencatatan data yang dilakukan sepanjang 3 tahun belakangan, sedangkan 27 prajurit TNI dan 9 personel Polri meninggal dunia. Selain mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, teror KKB juga menyebabkan 110 korban luka-luka, detailnya yaitu 53 warga sipil, 51 prajurit TNI, dan 16 personel Polri. Adapun tindakan yang selama ini dilakukan KKB, mulai dari membunuh hingga membakar helikopter, selalu direkam. Dia pun mengaku heran atas tindakan itu. Mahfud menjelaskan, meskipun KKB bertindak dengan amat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik tersebut dengan berpedoman hak asasi manusia atau HAM. Aksi teroris yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Papua telah banyak memakan korban jiwa. Dalam 3 tahun terakhir ini, sedikitnya sebanyak 95 orang meninggal dunia. Itu belum termasuk sejumlah fasilitas negara maupun masyarakat biasa yang mengalami kerusakan. Disebutkan Mahfud MD, sebanyak 95 orang menjadi korban meninggal akibat aksi teror yang dilakukan KKB. Kunciannya, 59 orang merupakan masyarakat sipil, 27 prajurit TNI, dan 9 orang sisanya merupakan anggota Polri. Selain korban meninggal, KKB pun menyebabkan korban yang mengalami luka berat akibat tindakan KKB. Disebutkan, total ada 110 korban yang mengalami luka-luka setelah diserang KKB dalam kurun waktu 3 tahun ini. Kelompok separatis yang kini diberi label teroris itu juga kerap menyebarkan video aksi kekerasan yang mereka lakukan. Meski begitu, Mahfud MD mengklaim selama ini pemerintah kerap bersabar dan berlaku wajar terhadap seluruh perilaku dan tindakan kekerasan yang dilancarkan para KKB ini. Pemerintah selalu berupaya menyelesaikan persoalan konflik tersebut agar tidak mencederai hak asasi manusia. Pemerintah menyatakan KKB teroris. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, banyak tokoh Papua datang kepadanya dan bersaksi jika para KKB Papua melakukan pembunuhan dan kekerasan dengan masif. Mahfud menyampaikan sikap pemerintah itu saat jumpa pers secara daring di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis terkait peristiwa atau eskalasi tindakan kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa hari terakhir. Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, kata Mahfud berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang itu disebutkan, teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.
pemerintah sendiri, kata Mahfud, sejalan dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Badan Intelijen Negara, pimpinan Polri, TNI, dan Fakta, bahwa banyak tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, pemerintah daerah, dan anggota DPRD Papua yang datang ke pemerintah, dalam hal ini ke kantor Kemenko Polhukam, menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindakan-tindakan kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Brigadir Jenderal TNI Igusti Putu Dani Nugraha Karya, gugur tertembak oleh KKB di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 25 April 2021. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau PPNPB-OPM, Sebi Sambon, angkat bicara tentang keputusan pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata sebagai teroris. Dilansir tribunwar.com, videonya beredar di media sosial dan diunggah ulang kanal YouTube TV One Selasa 4 Mei 2021. Sebi menyinggung penetapan status teroris bagi KKB. Sebi menyebut hal itu sama saja dengan mengecap seluruh masyarakat Papua adalah teroris. Sebi lalu mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua dimanapun, termasuk yang berada di tanah rantau. Sebi mendesak masyarakat Papua segera menentukan pilihan jika memang ingin merdeka dari Indonesia. Menurut Sebi, selama ini pemerintah Indonesia selalu berlaku layaknya penjajah kolonial. Ia tidak ingin generasi berikutnya merasakan hal tersebut.